Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu kurang semangat jawabnya, maka saya juga kurang semangat untuk memberikan sebuah nasihat khususnya untuk saya. Sekali lagi saya pengen salam saya ini dijawab dengan semangat, dijawab dengan meriah. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan jawaban salam yang semangat tadi. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kurang satu kali lagi biar semakin semangat ngajinya. Yang ibu-ibu, jika menjawab salam saya dengan semangat, saya doakan yang belum mendapati jodoh, Allah pertemukan jodoh yang soleh. Amin ya Rabbal. Yang bapak-bapak yang belum ketemu dengan jodoh, saya doakan semoga ketemu dengan perempuan yang solehah. Amin ya Rabbal alamin. Ibu-ibu yang menjawab salam saya dengan semangat, saya doakan semoga Allah lunasi hutang-hutang ibu. Wah, ini tanda-tandanya banyak kreditan. Yang bapak-bapak yang jawab salam saya dengan semangat, saya doakan semoga istri bapak semakin sayang. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imami ahli iman wa imami ahli ihsan wa ala alihi wa man tabi'u bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ashabul fadilah wal karamah ila adda'i ilallah, selaku pengasuh daripada Pondok Pesantren Hidayatul Muhsinin, izinkan saya menyebut satu persatu. Yang pertama yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah, Kiai Muhammad Aminullah Al-Asy'ari MPD. Semoga Allah panjangkan umur beliau dan Allah kabulkan hajat-hajat beliau, dan semoga beliau Allah mampukan untuk menjaga pesantren yang luar biasa ini. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah, Kiai Raden Zainal Mustafa Asy'ari SPD. Yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah, Kiai Yahya Sabroni SPD, dan seluruh keluarga putra daripada almarhum Raden Kiai Haji Zainuddin Asy'ari. Semoga mereka semua putra-putra beliau Allah jadikan abna minas solihin, putra-putra yang soleh yang selalu mengalirkan pahala kepada beliau Raden Kiai Haji Zainuddin Asy'ari. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah, Laskar Melayu Bugis Diang Fitra M Bagio. Semoga beliau Allah memberikan hidayah dan taufik sehingga semangat untuk mengawal kebaikan-kebaikan, baik itu pengajian maupun lain sebagainya.
Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Ustadz Taufik min khiriji Darul Mustafa Yaman. Beliau juga hadir ada di tengah-tengah kita. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah melalui beliau sehingga kita bisa lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, guru ngaji, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah dan semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu, namun saya berharap dan semoga menjadi doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bapak-bapak, ibu-ibu tidak saya sebut satu persatu nama dari bapak-bapak, ibu-ibu, tapi semoga Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menyebut nama bapak-bapak, ibu-ibu yang dibanggakan pula oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Mengawali haul akbar ini, saya secara pribadi kebetulan mengajak alumni daripada Pondok Pesantren Darul Nasim Korda Bogor setelah ini agar bisa ziarah ke makam bersama-sama. Tapi sebelumnya saya ingin mengaturkan pembacaan Al-Fatihah, mengajak bapak-bapak, ibu-ibu mengawali haul ini. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala meridhai pembacaan ini sehingga pahalanya disampaikan oleh Allah kepada Kiai Zainuddin Asy'ari. Ala hadiniyah wa bi barakati Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Bapak-bapak yang saya hormati, sehat semuanya. Ibu-ibu yang saya hormati, sehat juga. Alhamdulillah. Yang di samping juga sehat bapak-bapak. Alhamdulillah. Semoga kita semuanya sehat. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah. Sekarang pengajian tentang haul. Biasanya saya kalau diundang oleh orang, momennya apa, di situ saya fokus sesuai dengan momennya. Pada malam ini momennya adalah haul daripada guru kita bersama, orang tua kita bersama, yaitu Raden Kiai Haji Zainuddin Asy'ari MPD. Maka izinkan saya Bapak Ibu, apa yang akan saya sampaikan nanti khusus terkait santri, alumni dan pesantren Hidayatul Muslimin. Kenapa saya memanggil harus menentukan sesuai dengan tema agar kita tidak kemana-mana. Jauh sebelum saya datang ke sini, Bapak Ibu, panitia datang ke saya, mengundang saya atas izin beliau, Kiai Amin dan adik-adiknya. Saya sampaikan kepada panitia, kalau saya ceramah, saya nggak bisa melucu. Kalau saya ceramah, saya nggak bisa marah-marah. Ceramah saya datar, karena kebetulan saya bukan ahli di dalam ceramah. Saya ahlinya apa? Ahlinya cari duit. Tapi karena saya diundang,
Saya yakin kepada Allah, mungkin ini salah satu jalan agar saya bisa memberikan manfaat. Saya iyakan, walaupun jauh saya kenal sama Kiai Amin dan adik-adiknya. Saya sudah kenal kepada Raden Kiai Haji Zainuddin Asy'ari. Saya pernah bertemu berapa kali. Saya juga beberapa kali menimba ilmu kepada beliau. Bahkan sekitar tahun 2018-19 saya pernah mengundang beliau untuk mengisi acara haul daripada abah saya. Namun takdir mengatakan yang berbeda untuk malam ini, di mana pada tahun 2026 ini saya malah diundang oleh santri beliau, saya diundang oleh putra-putra beliau, dan saya iyakan. Bukan bermaksud saya ingin menggurui bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi yang ada di meja di atas panggung ini, karena beliau ini sudah alim-alim semuanya, luar biasa semuanya. Tapi izinkan saya menyampaikan sedikit dangkal dari ilmu yang saya ketahui. Setuju ibu? Bapak-bapak setuju bapak? Alhamdulillah. Jadi saya tidak bisa melucu, saya tidak bisa marah-marah di atas panggung. Hadirin yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah, hubungan antara santri dengan kiai, antara murid dengan guru adalah hubungan yang unik. Kenapa saya katakan hubungan unik? Karena hubungan santri dengan kiai atau murid dengan guru diikat dengan hubungan ukhuwah diniyah, diikat dengan persaudaraan keagamaan. Kenapa? Karena guru adalah salah satu dari 3 orang tua bagi santri-santri ini. Oleh karena itu, salah satu daripada sunnatullah dalam menjaga agama ini Bapak Ibu sampai tidak terputus karena adanya sanad atau mata rantai. Ilmu agama Islam itu tidak datang serta-merta dari langit turun ke bumi. Dari generasi ke generasi yang lain itu tidak turun secara spontanitas dari langit ke dunia, melainkan turunnya adalah dari dada seorang guru diturunkan kepada dada seorang santri atau guru. Ini adalah sunnatullah. Cara bagaimana Allah menjaga agama Islam adalah dengan mata rantai. Kalau di dalam ilmu hadis itu terbagi menjadi 2 komponen. Ada sanad, ada matan. Sanad itu mata rantai. Nabi bersabda kepada sahabatnya, sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan lagi kepada salafus sholih, dan seterusnya sampai kepada Imam Bukhari. Ini disebut sanad. Kenapa sanad ini sangat penting di dalam Islam? Laulal isnad laqala ma syaa. Seandainya di dalam Islam ini tidak ada sanad, tidak ada mata rantai, tidak ada guru yang akan menyampaikan ilmu kepada santrinya, santrinya kepada santrinya, santrinya kepada santrinya, dan seterusnya, laqala man syaa ma syaa. Niscaya orang akan mengatakan agama sesuai dengan kemauannya sendiri. Oleh karenanya saya sampaikan Bapak Ibu, kita sekarang sedang menghauli guru kita bersama. Kita sedang mendoakan bersama. Kita membalas budi atas kebaikan daripada Raden Kiai Haji Zainuddin Asy'ari. Maka
kita sebagai santrinya harus tahu diri. Seberapa sibuk alumni, seberapa sibuk santri, kalau dipanggil oleh kiainya, kalau dipanggil oleh guru-gurunya, maka yang pantas dijawab oleh santri-santrinya adalah sami'na wa ata'na. Ini salah satu bentuk kita membalas kebaikan guru. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Hubungan guru dengan santri atau kiai dengan santri adalah hubungan yang telah direkam oleh Allah di dalam ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Sebagaimana kita ketahui, ada kisah antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa dikenal sebagai seorang nabi dan salah satu ulul azmi, orang yang sangat sabar. Sementara Nabi Khidir ini oleh sebagian ulama diperdebatkan kenabiannya. Ada yang mengatakan Nabi Khidir adalah rajulun salih, orang soleh, bukan seorang nabi. Tapi ada ulama tafsir lain mengatakan bahwa Nabi Khidir adalah minal anbiya, sebagian dari para nabi-nabi. Terlepas dari perbedaan ini, Bapak Ibu, Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir. Bagaimana cara Nabi Musa meminta ilmu kepada Nabi Khidir? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda, katanya. Nabi Musa berkata, memohon kepada Nabi Khidir, ya Nabi Khidir, hal attabi'uka, bolehkah aku mengikutimu ala an tu'allimani, supaya engkau mengajariku. Nah ini seorang santri dengan ihtiramnya, dengan takrimnya, dengan takdimnya memohon kepada kiainya. Dalam posisi ini Nabi Khidir seorang kiai, Nabi Musa adalah seorang santri. Meminta ilmu dengan cara yang sejuk, dengan cara yang lembut, dengan cara yang memuliakan. Kemudian apa jawaban Nabi Khidir? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wahai Musa, kamu bersamaku nanti tidak akan mampu. Artinya kamu tidak akan sabar. Apa yang bisa kita garis bawahi dari dua ayat ini? Yang pertama, santri memohon ilmu kepada kiai. Pertama, yang kedua, ayat yang kedua, santri harus bersabar saat mendapatkan arahan, mendapatkan ilmu, bahkan kemarahan daripada salah satu gurunya. Itu harus sabar. Kenapa? Karena guru tidak hanya memberikan ilmu saja, ilmu knowledge, tidak hanya pengetahuan, tapi juga guru harus mampu memberikan pengetahuan secara jazadiyah dan ruhani. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Kiai Zainuddin Asy'ari memberikan ilmu kepada santrinya. Maka santrinya ini tidak hanya sekedar menerima ilmu. Seorang santri yang baik tidak hanya menerima saja, tapi harus mengamalkan ilmu yang diberikan oleh Kiai Zainuddin. Coba kita flashback pada masa Imam Abu Hanifah, pada masa Imam Malik, pada masa Imam Syafi'i,
pada masa Imam Ahmad bin Hanbal. 4 orang ini minal a'immatil arba', termasuk di antara 4 imam madhab. Banyak ilmu-ilmunya yang diamalkan. Coba perhatikan bersama-sama Bapak Ibu yang saya hormati. Imam Abu Hanifah adalah imam madhab yang paling tua ketimbang Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah mendapatkan ilmu daripada tabi'in. Jadi Imam Abu Hanifah pernah ketemu dengan para tabi'in. Tabi'in adalah orang yang pernah belajar mengaji dengan para sahabat. Sahabat pernah belajar, pernah mengaji langsung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai detik ini pertanyaannya, kenapa madhabnya Imam Abu Hanifah masih eksis? Pertanyaannya, kenapa ilmunya Imam Abu Hanifah sampai detik ini tersebar luas? Bahkan di Afrika mayoritas bermadhab Imam Abu Hanifah. Kenapa? Maka jawabannya karena santrinya mau mengamalkan ilmu-ilmu dulu. Kita kembali kepada yang agak muda lagi, yaitu Imam Malik. Imam Malik adalah orang yang menyusun kitab hadis pertama disebut atau dinamakan kitab Al-Muwatta. Kitab Muwatta ini sampai detik ini atau madhab Maliki sampai detik ini eksis, sampai detik ini diamalkan ilmunya lebih-lebih di Arab Saudi dan sekitarnya. Itu karena apa? Karena santri-santrinya. Imam Syafi'i memiliki santri namanya Imam Ahmad bin Hanbal di antaranya. Ada juga Imam Rabi dan lain sebagainya. Kenapa madhabnya Imam Syafi'i diamalkan, bahkan kita Indonesia ini banyak mengamalkan, mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i? Karena santri-santrinya jawabannya. Dan Imam Ahmad bin Hanbal ini yang paling banyak di Pakistan dan sekitarnya. Kenapa Imam Ahmad bin Hanbal ilmu-ilmunya sampai detik ini diamalkan? Sampai detik ini madhabnya eksis karena santri-santrinya. Masih banyak ada Imam Daud Al-Zahiri dan lain sebagainya. Banyak imam-imam madhab, tapi tidak sepopuler 4 imam madhab ini. Jawabannya kenapa populer? Kenapa sampai detik ini dikenal? Maka jawabannya santri-santrinya. Santri-santrinya yang senantiasa menjaga, melestarikan, mengamalkan dan memperkenalkan siapa gurunya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kiai Haji Zainuddin Asy'ari, kalau santrinya sudah tidak bangga, kalau santrinya sudah melupakan kiainya, kalau santrinya sudah ikut-ikutan apa yang ada di dalam keluarga daripada Kiai Asy'ari, maka tunggulah kehancuran daripada Pondok Hidayatul Muhsinin. Maka bagaimanapun juga santri harus mahabbah, cinta mati atau fanatiklah sebagai seorang santri kepada gurunya. Ini banyak kiai di Kalimantan, banyak kiai, banyak kiai. Tapi kalau jenengan pernah mondok di sini di Hidayatul Muhsinin, maka satu-satunya kalau boleh fanatik kepada manusia selain baginda Nabi Muhammad dan kepada orang tua kandung, maka adalah gurumu. Fanatiklah kepada Kiai Zainuddin, fanatiklah kepada putra-putranya, karena putra-putranya ini adalah penerus daripada Kiai Zainuddin. Bayangkan kalau misalnya Kiai Zainuddin tidak punya putra-putra, apa yang terjadi dengan pondok ini? Apakah santri-santrinya mau mengamalkan? Belum tentu.
Oleh karenanya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, alumni yang saya hormati dan saya muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah. Sekarang banyak penceramah, sekarang banyak pendai, sampai mohon maaf, guru sendiri kadang-kadang dikesampingkan. Misalnya ada salah satu alumni Hidayatul Muhsinin jadi kiai, mentang-mentang mohon maaf, mentang-mentang Kiai Amin kurang terkenal, adik-adiknya juga kurang terkenal, kalian enggan mau mengundang mereka. Bagaimana kalian sebagai seorang santri mau mengenalkan bahwa ini loh anak guruku, ini loh guruku? Karena setiap kalian, para alumni, para santri berguru kepada Kiai Zainuddin, abah daripada beliau, maka secara otomatis kalian adalah santri daripada putra-putranya. Maka ini undang. Mohon maaf Bapak Ibu yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah. Sebelum saya ceramah, sebelum saya memberikan nasihat untuk saya pribadi ini, tidak ada yang disampaikan oleh beliau. Misalnya nanti sampaikan tentang alumni ya, sama adik-adiknya, tolong disampaikan tentang alumni ya, agar mahabbah kepada Pondok Hidayatul Muslimin. Tidak. Maka apa yang saya sampaikan di sini, karena saya adalah salah satu daripada santrinya Kiai Zainuddin. Saya adalah murid daripada Kiai Zainuddin. Kenapa saya mengaku sebagai murid daripada Kiai Zainuddin? Karena beliau pernah memberikan nasihat kepada saya, man 'allamani harfan wahidan fa huwa abdu. Mengajarkan satu huruf saja maka adalah abdu, hamba sahayanya. Saya adalah hamba sahaya daripada Kiai Zainuddin Asy'ari. Karena saya pernah ketemu, karena saya pernah menimba ilmu, bahkan terakhir saya ketemu sebelum beliau wafat, kami ketemu di kantor NU. Di sana kami banyak komunikasi, kami banyak ngobrol. Ya walaupun pada akhirnya beliau wafat, tapi meskipun seorang kiai wafat, bahkan siapapun di antara kita di sini akan mati menyusul beliau. Tapi jangan sampai wafatnya guru, wafatnya kiai juga meninggalnya ilmu-ilmu yang diberikan oleh mereka, juga meninggalnya pengalaman nasihat yang diberikan oleh guru-guru kita. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Zaman sekarang Bapak Ibu, kita ini mudah ngaji. Gak usah jauh-jauh, gak usah kesini, sebenarnya bisa ngaji. Pakai TikTok ada pengajian, pakai YouTube ada juga pengajian. Tinggal kita pilih Ustadz Abdul Somad, Profesor Quraisy Shihab, ada Gus Baha, ada Ustadz Hadi Hidayat, dan lain sebagainya. Bahkan Kalimantan Barat sekarang tidak gampang belajar ngaji langsung dari Yaman. Ada Habib datang dari Yaman, ada ulama datang dari Arab Saudi, dari Makkah. Udah banyak sekarang yang datang. Tapi pertanyaannya, apakah kita meninggalkan guru kita yang pertama kali mengajari kita ilmu? Guru ngaji, guru di pesantren. Apakah kita menyampingkan karena mereka lebih besar, lebih terkenal, lebih hebat misalnya? Maka jawabannya jangan sampai. Alumni-alumni daripada pondok pesantren Hidayatul Muhsinin, jangan sampai ada hati yang mengkerdilkan kepada guru-guru. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut Bu? Lanjut. Gak lucu saya. Lanjut Pak? Lanjut. Alhamdulillah. Lanjut? Lanjut. Ada ayat Al-Quran lagi berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Yang perlu digaris bawahi, wa atharahum.
Apa kata Allah? Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati. Kita ini nanti bakalan mati semua. Tapi pada akhirnya akan dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Dan Allah mencatat dan kami mencatat, kata Allah, apa yang telah mereka lakukan. Wa atharahum, dan pengaruhnya dan akarnya, peninggalan-peninggalannya. Maka sebagian ulama tafsir termasuk Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab Mafatihul Ghaib menjelaskan wa atharahum, peninggalannya ini peninggalan baik maupun peninggalan buruk adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang hidup kemudian mati. Kiai Haji Zainuddin Asy'ari, beliau sudah wafat 5 tahun yang lalu. Tapi sekarang jenengan kumpul bersama, duduk bersama, mau mendoakan bersama, mau mengadakan doa bersama menghauli beliau, maka jenengan sudah menjaga wa'atharahu, menjaga warisan daripada Kiai Zainuddin. Mohon maaf Bapak Ibu, sekarang haul beliau itu 1 tahun 1 kali. Tapi mendoakan guru jangan nunggu haulnya. Mendoakan guru ini harus 5 waktu minimal. Sholat zuhur kita doakan, ya Allah, Allahumma barik lana fi ilmi. Zuhur sudah selesai, asar, maghrib, isya, subuh, atau sholat-sholat yang lain kita doakan. Kenapa perlu kita doakan? Siapa tahu doa yang kita haturkan kepada Allah untuk guru-guru kita, Allah kembalikan lagi doa itu untuk kita. Maka akan kebaikan-kebaikan itu akan kembali kepada kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan cuma ke masjid, jangan cuma ke mushola, jangan cuma ke sekolah atau pesantren. Jenengan datang kepada pondok pesantren Hidayatul Muhsinin, datangi makam beliau. Datangi makam beliau, doain bersama. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut Bu. Jadi guru ini capek Bu. Capek di rumah. Kemarin di pondok kami yang kami kelola, kami pakai kartu Bu. Pakai kartu. Sebelum pakai kartu sering kehilangan Bu. Ya, santri duitnya hilang, bajunya hilang, sampai ke kolor-kolornya hilang. Itu santri. Nanti wali santri datang mengeluh, Lora, anak saya kehilangan duit. Aduh, udah puyeng. Nanti datang lagi wali santri, Lora, baju anak saya hilang. Datang lagi wali santri, Lora, anak saya setiap minggu ganti baju, setiap minggu minta kiriman kerudung. Puyeng kepala. Jujur, kalau andai kata Allah izinkan sebelum saya dilahirkan, saya nggak mau jadi seorang Lora. Sakit kepala. Kenapa? Ya karena santri banyak ikhtiar. Santri tidak semuanya sam'an wa ta'atan. Santri tidak hanya semuanya mulus, semuanya baik-baik, tidak. Maka jadi Kiai Amin dengan saudara-saudaranya ini sebenarnya berat, apalagi masih darah-darah muda. Kami ini masih darah-darah muda yang masih perlu bermain, yang masih perlu refreshing, yang masih perlu banyak hal sesuatu yang kami ini belum siap menjaga banyak santri. Jangankan sampai ratusan, 5 santri saja punya. Sebab itu banyak kiai-kiai itu mati muda. Kenapa? Sabarnya itu diuji oleh Allah. Berbeda kalau santri-santrinya sudah dewasa. Berbeda kalau santri-santrinya sudah ribuan, kiainya tak begitu turun
ke pesantren, ke santri-santri. Tapi kalau santrinya 200, 300 sampai 500, maka siap-siaplah kepala kiainya pun. Kemarin pondok saya, karena santri tidak boleh membawa uang tunai, karena santri dilarang merokok, ternyata ada santri mencuri rokok. Ada seorang santri mencuri rokok di toko tetangga. Belinya jam 9 malam. Uniknya apa coba? Uniknya yang dibuat beli rokok adalah uang palsu. Karena di rumah sudah tidak ada pakai duit tunai. Uang palsu dilipat. Terus pergi ke rumah tetangga malam-malam jam 9 beli rokok. Anehnya si tuan rumahnya memberikan rokok karena ngiranya duitnya itu asli. Setelah santrinya pulang ngerokok di pondok, pagi-paginya baru ketahuan kalau uangnya adalah uang palsu. Wah, tetangganya langsung datang ke pondok, dimarahi, akhirnya ketahuan, dibotak. Ya harus dibotak. Jangan sampai wali santri, wah anakku kok dibotakin, wah anakku ditaksir. Jangan, karena ini adalah salah satu didikan jasadiah dan ruhaniah. Karena santri itu tidak hanya dapat ilmu saja, tapi mental juga. Tapi jangan mental maling. Betul apa betul? Santri di sini banyak yang mencuri dia. Banyak. Oh jangan. Saya alumni Bata-Bata. Di Bata-Bata itu ada makalah begini. Santri mencuri jarum di pondok, kalau udah jadi alumni dia akan mencuri kuda. Itu dulu. Kalau sekarang santri mencuri kolor, maka nanti kalau jadi alumni mencuri isinya kolor. Naunumin, jangan mencuri santri. Walaupun sekecil apapun jangan. Ini gara-gara apa? Santri tidak boleh ngerokok. Tidak boleh ngerokok. Kenapa? Karena kalau santri merokok, di sini boleh ngerokok. Tidak boleh. Alhamdulillah. Kalau santri merokok, itu bahasa Maduranya mato nanti. Kalau sudah mato, tak punya duit, dia pasti mencuri. Maka usahakan santri tidak merokok. Saya alumni Bata-Bata. Di Bata-Bata boleh ngerokok, tapi saya dari dulu sampai sekarang saya tidak pernah ngerokok. Bahkan ada sebagian orang pernah menyampaikan kepada saya, diolok-olok mungkin, lagi namu-namu bapak ibu, saya ditawarin ngerokok, saya nggak mau, saya nggak merokok, mamnu dukhan, saya dilarang merokok. Jawaban teman saya apa? Kalau kamu nggak ngerokok, kamu nggak lelaki. Padahal lelakinya seseorang itu bukan karena merokok dan tidak, tapi lelakinya seorang ditentukan, ya dia bisa menikah atau enggak. Ya kalau enggak menikah, ya berarti tidak lelaki. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut apa lanjut? Alumni Bapak Ibu akan diuji mahabbahnya kepada kiainya saat kiainya wafat. Coba didengerin dengan baik-baik, khususnya kepada alumni Pondok Pesantren Hidayatul Muhsinin. Seorang santri kalau sudah jadi alumni, awal mula ujian bagi seorang santri, seorang alumni adalah saat kiainya meninggal, saat kiainya wafat. Kenapa saya katakan ini awal mula ujian? Karena begini, kalau kiainya sudah wafat, kalian iktiraf tidak kepada kiai.
kalian akan berpaling gak kepada Kiai Zainuddin? Apalagi yang kedua, putra-putranya masih pemain baru, putra-putranya masih muda-muda, masih belum banyak dikenal oleh banyak orang, belum teruji kesabarannya, belum teruji ilmunya. Maka kadang-kadang alumni akan meremehkan putra-putranya. Alumni akan meremehkan putranya. Oh, putranya gak alim. Oh, putranya begini-begini. Oh, putranya tak bagus. Maka itu adalah ujian bagi seorang alumni. Di antaranya lagi ujian seorang alumni adalah ketika putra-putranya memiliki fun yang berbeda. Yang pertama memiliki fun penceramah, yang kedua memiliki fun pembisnis, yang ketiga memiliki fun sholawat dan lain sebagainya. Di situ alumni bisa enggak tidak memilih dan memilah kepada salah satu daripada putra-putra daripada Kiai Zainuddin Asy'ari. Kalau alumni masih yang satunya mau ke lora satunya, yang satunya mau ke lora yang satunya, yang lain mau ke lora yang lain, maka di situ akan terbentuk benturan antara alumni satu dengan yang lain. Di antara ujian alumni adalah saat misalnya putra-putra daripada Kiai Zainuddin Asy'ari tidak sama pemikiran. Kadang-kadang alumni ngomporin lora satunya dengan lora yang lain, tidak bisa menjadi penengah antara putra-putranya. Ini adalah ujian seorang santri. Ini adalah ujian seorang alumni. Maka alumni harus mampu menjadi alumni yang seutuhnya. Saya baca-baca kitab tadi sekitar jam 3 sore setelah sholat asar. Saya baca-baca kitab, saya nemu kitab At-Tiqyan fi Hamdil Quran. Di dalamnya itu saya cek-cek adabul muta'allim, etika, akhlak seorang guru kepada santri, seorang santri kepada guru. Saya baca-baca dan ada doa yang luar biasa dan ini mantap untuk kita amalkan. Apa doanya? Doanya begini: Allahumma astur aiba mu'allimi anni wa la tadhhab barakatu ilmihi anni. Kalau diartikan begini, Allahumma astur aiba mu'allimi anni, ya Allah, tutupilah aib guruku dariku. Ya Allah, tutupilah aib guruku dariku. Ya Allah, jauhkanlah aku mengetahui kekurangan-kekurangan guruku. Ya Allah, hindari aku dari mengetahui apa yang ada kekurangan dari guru-guru. Wala tadhhab barakatu ilmihi anni, dan jangan hilangkan keberkahan ilmu guruku dariku. Ini doa yang luar biasa. Ini doa yang perlu kita serap sebagai seorang santri. Apa inti daripada doa ini? Janganlah seorang alumni, seorang santri ikut campur atau mengorek-ngorek, mencari-cari kekurangan daripada guru. Setiap dari alumni menyakiti Kiai Amin dan adik-adiknya atau salah satu daripada adik, maka itu sama saja para alumni yang menyakiti juga hati daripada Kiai Haji Zainuddin Asy'ari. Na'unumin, jangankan mengetahui aib guru, mengetahui aib tetangga saja kita tidak boleh. Guru, apalagi guru yang luar biasa memberikan ilmu, memberikan pengalaman, memberikan taujihat, arahan-arahan. Tetangga kita yang sering menyakiti kita, kemudian kita mengolek-olek
aib mereka itu tidak pantas kita lakukan. Apalagi aib daripada guru-guru kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut apa lanjut? Lanjut apa lanjut? Nah, santri ini Bapak Ibu, santri. Ini santri. Yang mana santri? Tunjuk tangan yang santri. Lagi makan santri. Wali santri mana? Alhamdulillah. Yang sebelah kanan ini wali santri. Alumni, alhamdulillah. Siapa yang punya anak alumni yang punya anak dimodalkan ke sini, tunjuk tangan. Masih kecil-kecil. Jawabannya masih kecil-kecil. Yang ibu-ibu, siapa di antara kalian yang alumni kemudian anaknya ada di sini? Belum ada ya? Belum ada. Kecil-kecil katanya. Tapi semoga setelah ini banyak yang dimondokkan ke Pondok Pesantren Hidayatul. Begini, pondok ini saya nanya tadi kepada Ustaz Topik, itu sekitar 2001 ya, ya. Di apa namanya, di Bina ya, 99 2001. Kalau sekarang berapa tahun? Sudah berapa tahun? 26. Berapa tahun? 27. Luar biasa, umurnya udah tua. Kiai ini umur berapa? Ya. 39. Lebih tua jenengan baru saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kalau alumninya sudah tidak mau memondokkan putranya di Hidayatul Muhsinin, apalagi orang lain. Apalagi orang lain. Zaman sekarang memang berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu wali santri, calon-calon wali santri tidak kaya-kaya. Tapi sekarang calon wali santri ini udah kaya-kaya. Udah gampang sekarang memondokkan di luar pulau Kalimantan Barat. Ada yang dimondokkan di Jawa, ada yang dimondokkan di Madura, bahkan ke luar negeri. Pesan saya Bapak Ibu, alumni, sebelum putra putri jenengan dimondokkan keluar, jangan lupakan Pondok Hidayatul Muhsinin. Kemarin saya ada tamu tadi malam. Tadi malam ada tamu dari 28 Oktober. Beliau alumni Mambaul Ulum Al-Makhtumiyah. Kemudian melanjutkan di Pondok Pesantren Bata-Bata. Ngobrol dengan saya tadi malam. Kemudian saya nanya, Ustaz Makhtum, kata saya, putra sampean mondok di mana? Anak saya mondok di Mambaul Ulum Al-Makhtumiyah. Betul, kata saya. Kenapa betul? Begini, kata saya. Nanti sampean kan alumni Bata-Bata. Kalau nanti sampean sudah mampu, anak sampean yang di Mambaul Ulum sudah aliyah lulus, MTS lulus atau aliyah lulus, baru pindahkan ke Bata-Bata. Kenapa? Bata-Bata itu kelas 3, Mambaul Ulum itu kelas 2. Jangan sampai putra sampean, kata saya, langsung naik ke kelas 3. Usahakan anak sampean itu dari kelas 2 ke Mambaul Ulum, kemudian melanjutkan ke Bata-Bata kelas 3. Kenapa? Biar sambung sanadnya itu tidak terputus. Karena saya sering ketemu dengan alumni, bukan alumni Darun Nasim, ketemu dengan alumni luar Pulau Kalimantan Barat. Salaman dengan saya, salaman ya. Kemudian saya nanya, karena saya nggak kenal, sampean siapa ya? Kok saya nggak kenal? Jawabannya apa?
Saya santri Jawa. Saya tak perlu menyebut. Saya santri Jawa. Oh iya, ya Ustaz, kok bisa kenal saya Ustaz? Kata saya. Saya kenal jenengan satu karena bapak saya alumni Darul Nasihin. Waduh. Yang kedua, saya kenal jenengan di TikTok, YouTube, Facebook. Waduh. Oh iya, berarti bapak sampean alumni. Iya, berbeda. Nilainya berbeda dengan alumni yang tidak saya kenali. Misalnya saya ketemu dengan alumni, salaman di pinggir jalan, sampean siapa? Saya alumni Darul Nasihin. Berbeda dengan ada seorang santri, sampean siapa? Saya alumni pondok ini. Loh kok bisa kenal saya? Panjang ceritanya. Saya alumni pondok di sini, tapi bapak saya ada tapinya. Tapi bapak saya alumni Darul Nasihin. Sama dengan Hidayatul Muhsinin. Kalau alumninya nanti tidak memondokkan anak-anaknya ke pondok pesantren Hidayatul Muhsinin, anaknya ketemu dengan Kiai Amin, anaknya ketemu dengan kiai-kiai lora-lora ini, maka jawabannya karena lora tidak kenal, siapa sampean? Kok bisa salaman dengan saya? Saya alumni Pondok Jawa. Saya alumni Pondok Madura. Loh kok bisa kenal saya? Bapak saya alumni Pondok Pesantren Hidayatul Muhsinin. Nilainya berbeda. Bukan dilarang. Bukan dilarang alumni memondokkan putra-putranya ke Jawa. Bukan dilarang alumni putra-putranya dimondokkan ke Madura. Bukan. Tapi lebih kepada bagaimana agar terjaga antara hubungan orang tua dengan muridnya, dengan anaknya, kepada guru-gurunya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebelum saya diundang ke sini, kurang lebih 1 mingguan, saya teleponan, saya ditelepon sama Kiai Amin, ngobrol masalah tentang santri. Saya bilang, santri sekarang Kiai berbeda dengan santri dulu. Pesantren sekarang ini Kiai, kata saya bukan menggurui Kiai Amin, tidak. Tapi ini sharing. Bagaimana santri di Hidayatul Muhsinin, bagaimana santri di pondok pesantren Darul Nasihin. Karena kebetulan saya bukan pengasuhnya, saya hanya ketua Yayasan Al-Ihsan. Tapi saya punya pemikiran, ide tentang pesantren. Saya menyampaikan begini kepada Kiai Amin. Kiai Amin, pesantren ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Indomaret dan Alfamart. Loh kok bisa? Kadang-kadang kita datang ke Indomaret, kadang-kadang kita masuk ke Alfamart, niatnya beli sampo, tapi kok malah beli sampo ditambah dengan roti, ditambah dengan beli jajan-jajan yang lain. Kenapa? Karena ketika kita masuk, ada banyak barang-barang yang lengkap di dalamnya. Kita niatnya cuma beli satu, sampai kemudian masuk membeli lebih dari satu. Kenapa kata saya? Karena Indomaret dan Alfamart adalah toko yang lengkap. Padahal harganya bisa jadi lebih mahal. Dengan toko-toko kelontong, harganya lebih tidak manusiawi lah gitu. Lebih mahal ketimbang toko-toko yang lain. Kenapa? Karena Indomaret dan Alfamart adalah toko lengkap. Begitupun pondok pesantren. Saya sampaikan, pondok pesantren pada zaman sekarang harus lengkap. Harus ada bahasa Arabnya, ada bahasa Inggrisnya, bahkan Jerman, Konghucu, harus ada ekonominya. Ajari mereka belajar ekonomi, ajari mereka untuk ilmu-ilmu, bahkan astronomi, sosiologi, biologi, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena zamannya sudah berbeda. Allimu auladakum fa innahu khuliqa fi ghairi zamani. Ada yang mengatakan bahasa ini disampaikan oleh Umar bin Khattab, walaupun belum pasti, tapi maknanya bagus. Allimu auladakum, ajari anak-anak kalian
Fa innahum khuliqu fi ghairi zamanikum. Karena mereka itu dilahirkan bukan pada zaman kalian. Dulu sebelum 2000-an atau 99 ke belakang itu tidak ada YouTube, tidak ada Facebook, komputer sulit. Tapi zaman sekarang ada TikTok, ada YouTube, maka santri juga harus diajari. Jangan cuma santri tahunya gini aja. Sekarang ini santri, mohon maaf, mondok lama-lama isi TikToknya joget. Mondok lama-lama isi TikToknya ya cuman ya sesuatu yang tidak bermanfaat, hanya hiburan saja. Saya tidak melarang untuk ngisi hiburan, tapi kadang-kadang ada santri ini membuka auratnya, membuka kerudungnya, sudah menghilangkan identitas santrinya. Ini adalah tugas kita. Maka kiai-kiai, lora-lora, saya sangat setuju. Kiai-kiai, lora-lora zaman sekarang harus bertiktok. Lora-lora kiai-kiai zaman sekarang harus berfacebook. Kiai-kiai, lora-lora sekarang harus berYouTube. Tapi jangan sampai joget-joget. Kalau kiainya joget, santrinya joget. Kiainya TikTok gak jogetan, santrinya aja masih ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka tantangan zaman sekarang sangat komplit. Tantangan zaman sekarang ini sangat luar biasa. Maka santri-santri harus mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan zaman modern, zaman Gen Z sekarang ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini sudah 1 jam. Saya tidak banyak panjang lebar, dan mohon maaf saya sudah izin sama yang undang. Saya nggak mau lucu-lucuan, dan suara saya juga harus ditahan-tahan karena 2 hari lagi saya lagi ceramah lagi. Nanti kalau saya hilang suara, saya nggak bisa ceramah lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Terakhir, sebelum saya tutup, saat kita jadi santri dulu, saat kita jadi santri, kita belajar isim domir. Ada huwa, ada hiya, ada ana, ada antum, dan lain sebagainya. Tapi setelah kita alumni, kita harus naik derajat. Jangan cuma jadi ana. Ana itu egois. Ana itu ya aku, ini egois. Juga jangan jadi huwa. Huwa itu melupakan dia. Itu hanya melupakan. Tapi jadilah alumni yang nahnu, kami. Maka alumni Hidayatul Muhsinin jangan jadi anak, jangan jadi huwa, tapi jadilah nahnu. Nahnu artinya kita berbareng-bareng, bersama-sama. Ayo kembangkan, majukan pondok pesantren Hidayatul Muhsinin ini. Silakan kalau kalian punya wawasan, punya pemikiran, mintalah. Atau ya, saya kira kiai-kiai muda juga perlu menerima nasihat. Kiai-kiai muda, lora-lora muda ini juga perlu menerima arahan-arahan daripada alumni, khususnya alumni sepuh. Kenapa misalnya? Kenapa pondok pesantren Hidayatul Muhsinin seperti ini? Panggil santri-santrinya, panggil alumninya. Jangan malu, apalagi segan, karena ini untuk kebaikan daripada pondok pesantren Hidayatul Muhsinin. Apalagi di dalam ini, di pondok pesantren ini ada makam, ada athar, ada pengaruh, ada peninggalan daripada Raden Kiai Haji Zainuddin Asy'ari. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, singkat padat dan tidak lucu dan tidak marah-marah, tapi semoga ada ilmu yang bisa diserap, ada ilmu yang bisa diambil, ada ilmu yang bisa bermanfaat. Dan apabila ada kebenaran itu hak dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kesalahan-kesalahan itu murni
dari kepribadian saya, dari ilmu saya yang dangkal. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.